Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang qada dan qadar. Qada dan qadar kita akan melihat pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada adalah rencana Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sejak dahulu kala, yaitu yang diistilahkan dengan zaman azali, zaman yang mana belum dimulainya penciptaan makhluk hidup. Nah, qada semua rencana-rencana termasuk penciptaan manusia, jalan hidup manusia itu sudah diatur di dalam qada tersebut. Nah, oleh karena itu, iman kepada qada dan qadar merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba, bahwasanya segala sesuatu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, qada. Lalu yang kedua adalah qadar. Qadar merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala yang sudah terukur. Oleh karena itu, kata lain dari kata qadar adalah takdir, yaitu dari semula adalah rencana, kemudian terlaksana, itu namanya qadar atau takdir. Jadi takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi. Oleh karena itu, takdir dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya takdir muallak, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pada pelaksanaannya itu bisa ada campur tangan oleh manusia atau makhluk hidup. Seperti misalnya pintar atau cerdas, mau hidup senang atau susah, dan seterusnya. Hal tersebut merupakan ada unsur ikhtiar atau kemampuan, batas kemampuan oleh makhluk itu sendiri termasuk manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri, orang tersebut yang mempunyai keinginan untuk merubah dirinya menjadi pintar, merubah dirinya menjadi hidup senang atau susah. Lalu yang kedua ada namanya takdir mubram. Takdir mubram yaitu ketentuan batas ukuran yang di situ tidak bisa ada campur tangan manusia, karena ukurannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kematian. Tidak ada yang tahu kapan dia mati, tanggal berapa, bulan berapa, atau tahun berapa, atau ketika seseorang berumur berapa, tidak ada satupun orang yang tahu. Namun kematian adalah sesuatu yang pasti. Contoh lain, selain kematian, kesempatan hidup satu kali. Sebagaimana dalam keyakinan Islam bahwa istilah reinkarnasi itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup di muka bumi ini hanya satu kali. Oleh karena itu, ketika kita hidup harus dipergunakan sebaik-baiknya, agar hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bermakna dan akan bisa lanjut ke alam berikutnya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, manusia memiliki akal, pikiran dan perasaan. Itu pun termasuk dinamakan takdir mubram. Sesuatu yang pasti
Setiap manusia itu memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki perasaan. Tinggal akalnya itu dipergunakan secara baik, secara maksimal atau tidak untuk mempergunakan atau memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah pinter, masalah bodoh itu adalah sesuai dengan ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh lain yang terakhir kita bisa jelaskan bahwa alam semesta bergerak sesuai dengan sunnatullah atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum keteraturan. Hukum keteraturan yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, dan itu memenuhi unsur keilmuan yang yang sangat tinggi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak ada satupun yang bergerak, yang terjadi itu di luar kendali Allah Subhanahu wa taala, atau dengan diistilahkan dengan takdir. Berikutnya adalah masalah dalil nakli, yaitu dalil yang bersifat tekstual. Kita ambil di sini dalam salah satu surat dari Al-Qur'an, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha menentukan segala sesuatu. Berikutnya adalah kaitan takdir, ikhtiar dan tawakal. Antara takdir, ikhtiar dan tawakal ini sesuatu hal yang sangat erat kaitannya. Oleh karena itu, takdir bisa terjadi sesuai dengan keinginan, kaitannya dengan ikhtiar. Lalu yang terakhir adalah tawakal. Kenapa kita katakan antara takdir dan ikhtiar sesuatu hal yang sangat erat kaitannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu dari awal, namun ketika dalam pelaksanaannya ada banyak hal Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan manusia untuk berusaha. Nah, usaha tersebut, ikhtiar tersebut harus juga dibarengi oleh ilmu pengetahuan agar ikhtiar tersebut mencapai hasil yang maksimal. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan sunnatullah atau tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, tingkat kompleksitas yang sangat tinggi inilah ketika kita berbicara tentang alam semesta, melakukan sesuatu, berbuat, bekerja dan lain sebagainya harus dibarengi oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan mendekati kebenaran. Setelah kita melakukan pekerjaan, berikhtiar, berusaha, barulah akhirnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi manusia yang sombong atau ketika tidak berhasil dari pekerjaan itu menjadi manusia yang putus asa. Nah, barulah ketika urutan dari takdir, ikhtiar dan tawakal kita laksanakan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan hasil akhir sesuai, dan hasil akhir inilah sesuai dengan kemampuan manusia. Itu yang ketiga, kaitan takdir, ikhtiar dan tawakal. Lalu berikutnya adalah manfaat mempelajari iman kepada qada dan qadar. Manfaat mempelajari iman kepada qada dan qadar. Kenapa kita harus mempelajari cara mengimani kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar sesuatu yang abstrak, sulit
untuk dibuktikan, dianalisa, dipahami. Karena ini erat kaitannya dengan iman. Masalah keimanan tidak bisa dijelaskan secara logika. Oleh karena itu, dimensi keimananlah yang berbicara pada tataran qada dan qadar. Oleh karena itu, qada dan qadar dalam rukun iman dia menduduki urutan nomor 2 terakhir. Nomor terakhir. Rukun iman yang terakhir. Nomor 2 terakhir adalah beriman kepada hari akhir. Di mana urutan yang terakhir kita beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan itu buruk maupun yang baik. Nah, oleh karena itu, tujuan atau manfaatnya pertama adalah mendorong seseorang untuk hidup maju atau kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak hal. Lalu yang kedua, menghindari sifat sombong. Bahwasanya ada banyak ikhtiar manusia yang kaitannya dengan alam semesta tidak sesuai, tidak bisa dicapai dengan kemampuan manusia kecuali ikhtiar atau kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, melatih diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu sekalipun hal tersebut kita anggap hina dan itu sia-sia. Tidaklah segala sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala secara sia-sia, melainkan baik dan buruk menurut kita itu pasti ada hikmah, ada manfaat. Lalu yang keempat, melatih kesabaran. Bahwasanya hidup itu perlu kesabaran. Walaupun ketika kadang kita tidak bisa mengukur segala apa yang kita lakukan, namun harus dibarengi dengan kesabaran. Lalu yang terakhir, jauh dari sifat ragu dan penakut. Di mana orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar, dia mempunyai karakter, sifat, watak. Dia yakin melakukan segala sesuatu itu berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan tersebut tidak ada rasa takut kecuali takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Ada beberapa cerminan perilaku bagaimana seorang hamba beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah mempunyai karakter religius. Yaitu kalau dalam Islam salah satu cerminan indikator orang memiliki karakter religius pertama adalah selalu mendirikan sholat. Karena ketika seseorang mendirikan sholat, maka berarti dia telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat untuk sholat itu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Lalu yang kedua, jujur. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, setiap pekerjaan dilakukan secara jujur. Bagaimana seorang siswa ketika membeli sesuatu, dia akan berlaku jujur. Atau ketika diberikan oleh orang tua untuk uang untuk membeli buku sesuai dengan kebutuhan. Itu salah satu cerminan jujur. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Setiap
apa yang dilakukan, bahwasanya sekecil apapun perbuatan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, peduli sosial. Peduli sosial merupakan salah satu ajaran Islam, bagaimana perilaku sosial diajarkan di dalam salat. Dalam rukun Islam itu sebenarnya banyak ajaran yang mengandung peduli sosial. Lalu yang terakhir adalah kreatif. Bagaimana seorang hamba ketika dia diberikan akal dan pikiran, dia mempergunakan akal dan pikiran itu untuk memikirkan segala sesuatu, menemukan sesuatu yang baru dan dilandasi kebaikan, dan nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit penjelasan mengenai beriman kepada qada dan qadar. Masalah tugas nanti kita akan bahas, atau termasuk pertanyaan kita akan bahas di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.